Karena apa? Karena apa? Karena apa? Kita sekarang pindah topik yuk. Topiknya apa? Topiknya mau apa? Oh, kok nggak ada alat ini sih? Alat sendoknya. Oh, kok nggak ada alat ini sih? Alat sendoknya. Oke. Sorry guys, tadi aku ngambil sendok. Aduh, ya Allahu Akbar. Loh, kok jadi ada iklan di ini gue? Kedengeran nggak? Nge-lag nggak sayang? Luna, kamu tuh bling nggak sih? Lun, bling lah. Aku bling. Aku bling. Kenapa emang? Kemarin waktu Blackpink ke Senayan, gue dateng kok. Gue dateng acara Blackpink ke Senayan, joget-joget malah. Kenapa? Kenapa? Aku dateng kok waktu itu acaranya. Udah baca bismillah dalam hati, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Emang kalau misalnya aku lagi live, emang kalau aku nggak harus baca gitu lantang gitu, karena aku juga tahu baca doa makan dalam hati. Kenapa? Kalian nggak takut gemuk, malah kalian pengen aku gemuk kan? Sama ini kan aku kurus badannya. Katanya aku harus gemukin, gimana sih? Aku pengen menolong UMKM ya. Jadi kalau malam kalau aku lapar, aku beli ketoprak wow. Ketoprak wow ini nggak tahu cabangnya ada banyak. Ini enak banget. Pilihannya juga banyak. Ada bihunnya, ada miunnya, ada tempe, ada telur pula. Bisa request. Levelnya pedas juga boleh. Harganya murah, aku nggak sampai gocap. Yummy. Tisu mana ya, tisu? Aku pecinta atas.
Choisan itu milik aku ya, jangan diambil. Karena aku udah jadi MV video klipnya. Gemes kan MV video klipnya aku sama Choisan. Kayak pasangan serasi kan. Kalian mau? Anak tahu ketoprak wow, aku nggak ada endorse loh. Ini aku beli di Gojek. Awas gendut kan, kalian pengen aku gendut. Sama ini aku udah kekurusan kan. Kurusannya karena apa? You know what? You know lah. Tahajud Lon. Insya Allah ya, kalau aku tidur nanti aku bangun jam 2 atau jam 3. Kalau tahajud itu kita harus tidur dulu sepertiga malam. Kalau kita nggak tidur terus langsung tahajud, itu nggak sah salatnya. Mana ini tasmu? Aku ngambil obat dokter Cisi biar aku nggak gendut-gendut banget. Tasku nengen di Dokter Cisi ya guys, ini dokter Cisi ya obatnya ya. Jadi kalau aku pengen jadi orang Korea, standar kecantikannya dietnya itu dipantau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah kesian sih Lun. Habis dari PI tadi aku. Habis dari PI tadi aku janjian sama Madam Cindy sama Amanda Manopo. Amanda Manopo lagi makan makan apa namanya? Sunggo apa namanya? Masakan itu apa? Chinese Sunggo Hyong ya. Aku diajak makan situ ramean. Kita nyalon bareng sama Amanda Manopo. Sholatnya pakai apa kak? Kalian kalau kalian nggak usah nanya, udah tahu lah pasti aku sholat pakai apa. Kalian nggak usah nanya, kalian pasti udah tahu aku sholat pakai apa. Gitu. Aku pengen pelanggaran kenapa tadi nggak tahu, tadi ngomongnya mungkin terlalu lantam kali aku sama si Yola. Kalau umroh aku sebetulnya belum siap, tapi aku pengen banget. Dan kalau udah siapnya nanti aku mantepin, ya pastilah pakaiannya ihramnya laki-laki lah. Biar bagaimanapun kan kulitku laki-laki. Tanah suci loh itu. Makam Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Jadi nggak sembarangan. Aku aja pendosa. Aku nggak mau nanti di sana kena apa-apa gitu. Aku nggak mau. Jadi diri sendiri aja. Meskipun aku udah dilegalkan pengadilan wanita,
Tapi aku tahu diri kok. Dengeran gak sih guys, ini aku baru beli clip on loh soalnya ini. Clip on yang harganya hampir 2 juta. Jadi kalau misalnya nanti aku pengen, ini kan dapat 2 clip on. Nanti aku kalau misalnya mau wawancara kan bisa 2 clip on ngomong, jadi biar jelas gitu. Kak, jidatnya bagus, kinclong kayak porcelain. Ini implan sayang, dalamnya ini implan. Aku kan manusia robot. Yang asli tuh kuping, ya. Bibir aku udah di ini dibentuk krapca. Ada lopenya di sini kayak Jisoo. Dagu di filler dikit. Dulu kan kepanjangan kan, terus akhirnya di HDS. Muka udah berubah, semuanya dirombak total. Mata dirubah. Alis, ini aku ngasih pakai eyeshadow karena aku udah nggak bisa lagi pakai yang namanya tuh sulam alis. Karena kalau sulam alis itu dia jadinya hitam. Kalau Korea itu kan dia tuh bener-bener yang super tipis, makeupnya flawless, glass skin, moist gitu. Jadi aku tuh menyamaratakan dengan kayak warna rambut gitu, warna kulit wajah, kulit badan, jadi samain gitu. Aku kan dulu juga pernah kerja di salon, adalah basic merias gitu. Tapi kalau untuk make upin orang lain aku agak tremor, takutnya nanti pas di belakang dihapus sama dia. Jadi aku memberanikan make up sendiri. Kalau aku sendiri ya make up cocok, karena aku tahu kelemahan aku itu. Enak banget ketopraknya guys. Ketoprak wow, ini gue promo ini. Gue beli di Gojek, malam-malam kelaparan gue. Anggap aja gue bantu UMKM ya guys. Kayak bulu mata, iya. Kayak bulu mata nih. Belinya di mana? Di TikTok. Scroll TikTok kan aku kan, oh ada bulu mata nih, tapi yang super tipis, yang helaian tipis. Kalau yang tebelan kayak best nanti yang ada. Power Ranger. Aku tuh nggak bisa makeup tebel sekarang. Aku nggak bisa makeup yang pakai bedak padat, udah nggak bisa. Bisanya pakai skincare doang, sama pakai passion udah. Makanya licin tuh, lihat tuh. Tuh, licin banget, Allahu Akbar tuh. Licin banget tuh. Ya kan? Jadi ingat dulu waktu di Penjerong ya. Ngomongnya jangan begitu. Jadi ingat dulu waktu di Penjaringan. Ini kamar aku ini lebarnya itu hampir 2 are ya. Bilik aku di Penjaringan itu lebarnya sepetak berapa ya? Setengah are lah ya, setengah are lah ya, setengah are. Penjaringan itu lebarnya sepetak berapa ya? Setengah are lah ya, setengah are. Mandala mau nyuci baju, terus mau makan di Ubin situ, terus mau ibadah pun juga di situ. Ya udah semua campur aduk di situ. Terus kalau jam 6:30 pagi dibuka tuh itunya, apa namanya, keongnya. Kalau kita manggilnya keong ya.
jerujinya dibuka sampai jam 12, setengah 12 ditutup lagi karena itu ada pemeriksaan ya. Terus nanti setelah habis itu jam 1 dibuka kembali jerujinya, terus kita bisa main tuh ke bilik-bilik lain gitu, main ke tempat kriminal, tempat yang lain-lain. Di situ kita diajarkan sama ibu-ibu penjaga sipir ya, kita bisa kalau daripada kita murung stres ya kan, ya udah yuk lu basicnya apa, ngerajut, ayo deh yuk lu basicnya apa, kalau mau aerobik ayo jadi ketua aerobik gitu. Kalau aku kan di situ kan apa aja aku mau ya kerja ya. Ada salon juga tuh, mau nggak jadi tamping salon, ada jadi tamping salon gitu. Terus di situ juga ada yang mau jadi mau ini nggak bagian kesehatan, tamping klinik ada. Jadi kebanyakan tuh ya kayak di Pondok Bambu itu, orang kalau misalnya hukumannya besar itu dia tuh nggak mau sampai stres sampai gilingan padi ya, akhirnya tuh dia bekerja di situ. Jadi dia tuh setiap subuh habis sholat subuh itu ya, itu jerujinya dibuka hanya untuk tamping pekerja aja. Dia menyiapkan semuanya, ada yang tamping dapur, tamping jualan mie ayam, tamping kantin, semuanya ada gitu. Jadi kalau kita nggak mau makan makanan yang disediakan oleh pemerintah namanya nasi cadong ya, kita bisa beli di kantin gitu. Jadi sebetulnya penjaringan itu nggak serambi-serambi banget sih, kayak di telenovela Rosalinda gitu. Awal-awal aku pas lagi di Pondok Bambu itu, aku mikirnya aduh, aku takut ini deh, kayak Rosalinda lagi berantem sama si Penelope, gagal si Soraya Montenegro. Aku kan gila-gila telenovela. Aduh, aku pikiran kayak gitu, tuh ada nggak suka sama aku gimana? Biar bagaimanapun ini kan hutan cewek, ya pasti kalah lah kalau berantem sama gue. Pikiran gue udah kayak gitu guys, setahun. Dan pada saat jam 7.30 jam 6.30 jeruji dibuka, itu kita berbondong-bondong lari buat ngapain? Ngantri wartel. Karena apa? Karena kan nggak ada kunjungan. Jadi kita tuh nelpon keluarga, nelpon lawyer, nelpon orang yang bisa kita kangen-kangenin lah gitu. Kalau dulu kan aku tuh nelpon my ex ya, terus nelpon Om Deddy, nelpon kakak aku, ya biasa lah. Dikasih waktu paling 30 menit atau enggak, itu paling lama. Kadang kalau lama banget kadang suka di amana apa nampilin cepetan kayak gitu. Tapi kalau aku telepati di wartel di belakang digituin, aku tinggal lihat begini aja. Dulu bisa nggak? Gitu. Oh iya kalau thank you ya. Gitu. Cup nih newsletter ini nggak pernah, tapi nggak tiap hari. Kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Bukan sangar. Aku waktu di penjaringan itu, aku dihormatin. Karena kan di situ bukan ada aku aja, ada Ray Utami, ada Vitalia Shesha, ada Roro Fitria. Ingat banget waktu pertama kali aku dari Polda dipindahin ke Pondok Bambu, itu aku di ini loh, kayak disaji sama tariannya Roro Fitria. Ternyata si Roro Fitria itu ketua ini, penari sinden di situ. Nah kan aku lihat-lihatan kan, kayak aku kenal deh. Oh si Roro Fitria, suaranya lucu banget, suaranya imut banget. Tapi dia beda bilik. Kalau aku biliknya sama Vitalia Shesha. Tuh. Jadi ya udah setahun gitu aja. Terus pas tadi kan aku ke satu salon kan di Plaza Indonesia sama Amanda Manopo. Aku cerita sama Amanda, zaman dulu Ikatan Cinta Messi pertama kali, episode pertama sampai kedua gue nontonin mulu tahu. Karena kan setiap bilik kan dikasih TV, tapi TV-nya itu bukan di dalam jeruji, di luar jeruji gitu loh. Kalau misalnya udah maghrib itu udah ditutup tuh sampai pagi ya kan, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Dalam satu petak tuh 28 orang udah kayak ikan pindang, tau nggak? Ya udah,
Aku tidurnya minta deket jeruji, biar apa? Biar aku bisa nonton TV, biar aku nggak mikirin apa-apa. Udah, yang penting intinya udahlah aku berserah diri aja sama Allah gitu. Udah waktunya sholat, ibadah gitu, 5 waktu ya kan, tahajud gitu. Tapi udah sinetron nih aku nontonin aja sampai megang begini, jujur sih. ih Kadang greget juga gitu loh. Aku cerita sama Amanda, ya Allah Kak Luna, makasih ya Kak Luna, aku digini sama si Manda. Iya, aku nontonin tahu dari awal gitu. Aku sampai kesel banget. Jadi kesel banget waktu sama si Glenn Cisara ya waktu itu ya. Jadi kayak menghayati banget gitu loh. Mana Arya Salokannya ganteng banget lagi waktu itu kan. Pas keluar ketemu Amanda. Lihat tadi story aku kan, si Amanda Manopo. Kita lagi pesta makan tadi di Plaza Indonesia. Alhamdulillah guys, mungkin Allah juga menegur aku ya. Mungkin dibalik semua ini ada hikmahnya juga. Jadi orang ngeliat aku sekarang udah berubah banget. Udah nggak bermain sama orang-orang yang jalurnya tuh jalur kayak saing-saingan gitu. Itu udah aku jauhin. Aku sekarang udah bisa menilai, nggak baik nih kalau aku terus-terusan dekat sama orang ini. Takutnya nanti kayak kasus aku nanti di aku nggak mau. Mendingan aku udahlah bermain sama manajer aku, konten creator aku, bikin ide-ide cerita ya kan, bikin konten-konten K-drama ya kan. Di Indonesia yang bikin konten K-drama siapa coba kalau bukan aku. Sampai aku nanti collab sama yang mukanya mirip-mirip kayak Cindo, mirip-mirip kayak opa-opa. Ayo yuk ala-ala. Terus nanti musiknya ala-ala yang musik-musik Korea kayak gitu. Jadi positif vibe kan. Meskipun aku udah dibawa ke televisi, nggak apa-apa. Uang tuh masih ada, rezeki masih ada insya Allah dari segala arah. Tuhan nggak tidur tahu. Kak ngomong giginya bunyi, masa sih? Aku udah kenyang. Gini kali ya kalau makan sambil ngomong ya, jadi kenyang tahu, beneran sumpah. Padahal tinggal segini, udah kenyang, jangan dipaksa. Makan sambil ngomong kayak gini jadi kenyang. Tapi bagus juga sih. Kalau hadisnya kan, makanlah sebelum lapar, dahilah sebelum kenyang. Bener gak sih? Kalau bener ya dibenerin, kalau salah tolong dibenerin. Alhamdulillah ya Allah. Aku makan banyak, tapi aku minum obat diet dari dokter Cisih. Kakak pakai lipstick nggak? Pakai NARS mereknya. Selama aku belum jadi BA kosmetik, aku bisa nyebutin dong lipsticknya pakai apa. Pakai NARS. Tahu NARS kan? Ada MAC, ada NARS, ada Sephora. Tapi yang paling melekat di bibir aku, yang paling bagus NARS. Karena apa? Karena BA-nya itu, brand ambassador globalnya itu So Ye-ji yang main film EVE, yang main film It's Okay Not to Be Okay, sama Kim So Hyun. Aku suka banget, dia tuh aktingnya bagus, pemberani, wanita tangguh, cegil gitu. Guys, jadi pesen ya, dengan aku speak up kayak gini, kalau terjadi apa-apa sama aku, kalau aku nggak ada kabar, nggak ada berita, ya you know lah, pasti ini ulah siapa. Karena aku takut guys. Aku sempet mimpi kayak, aduh jangan sampai deh. Sebenarnya sih aku udah maafin sih ya orang yang ngejebak aku. Tapi hati ini tuh kayak merasa ngeganjel gitu loh. Trauma. Kok bisa ya dalangnya tuh dia. Sampai dia bikin gue sakit mental kayak gini. Jadi panik gue. Setiap kalau ketemu orang baru tuh kayak panik, takut, kayak
Adikku Vior, sayang. Si Koko udah cerita nggak sama kamu? Dek, Vior, kok masih nonton nggak? Si Koko udah cerita belum sama kamu? Kakak tanggal 7 ada kerjaan, tapi kakak pasti janji datang kok. Maafin kakak, Dek. Jangan marah sama kakak ya. Kakak datang kok nanti pakai baju pengantin juga. Atau pakai baju Galinda nanti, kan rambut kan blonde nih. Nanti aku pakai baju Galinda ya, pakai mahkota gitu ya, bawa tongkat ya. Kakak datang, tapi kakak kerja dulu. Oke, oke Vior, adikku sayang. Kau kan adikku yang paling ku sayang. Si Vior bentar lagi mau nikah guys, tanggal 7. Aku tuh kalau ngeliat si Vior sama si Vincent tuh kayaknya aku tuh envy tau. Si Vincent tuh sayang banget sama Vior. Gitu loh. Aku kapan ya? Tapi aku gak mau publish. Udah mendingan udahlah. Yang lalu biar berlalu, kesalahan-kesalahan aku ya udah. Aku mau pengen jadi orang yang apa adanya aja, gak mau terlalu mempublis gitu loh. Karena nanti kan berpengaruh ke kalian juga gitu. Kakak kalau parfumnya pakai apa? Chanel yang Gabriel sama Chanel yang Coco Chanel. Agus Piran. Udah, jangan ngomong-ngomong yang lain-lain udah. Kok jadi ke Agus. Kalau udah salam dari Banjarmasin. Halo Banjarmasin, aku udah pernah kesana loh waktu itu. Tahun 2018 kalau nggak salah aku pernah ke Banjarmasin deh. Sama Cafe Niros waktu itu. Syuting Rumpi kalau nggak salah. Malas deh, malas kenapa lu? Malas kenapa? Senyum kelihatan gigis, candu banget. Toto ada kacang di sini nih, nempel. Jam segini masih pakai softline? Iya, kenapa emang? Bukain dong softline-nya. Bukain dong softline-nya. Bukain dong, bukain softline-nya. Bukain dong softline-nya. Guys, tahu nggak sih, aku tuh nonton film Wicked udah hampir 4 atau 5 kali ya. Karena aku secandu itu sama Glinda dan Elphaba. Ternyata Elphaba itu orang baik, dia nggak jahat. Tapi si Glinda itu pelin-pelan dia. Lagian harusnya pergi gitu ya masih Elphaba ya. Maksudnya untuk mewujudkan jadi peri-peri yang kebaikan gitu loh. Tinggal tunggu season kedua deh. To be continue soalnya. Gak sabar aku. Rekomendasi drakor Marry My Husband, What's Wrong with Secretary Kim, terus My Destiny in Star yang main Kim So Hyun sama Yoo Ji Hyun ya. Yang You Are My Destiny itu ramai banget aku nonton itu. Terus The Glory, It's Okay Not to Be Okay, So Ye Ji sama Kim So Hyun, Eve, terus Strong Gangnam Soon yang main si Byeon Si Wook. Aku suka banget sama dia. Terus apalagi VIP juga rame tuh tentang perselingkuhan. Terus The World of Merit, the best banget itu, aku nonton sampai berkali-kali ya. Si Han So Hye kalau main memang perannya memang benar-benar
Dapat banget. Terus My Name, Han So Hye juga yang main. Terus apa lagi ya, Train to Busan. Aku nonton di bioskop udah berkali-kali, aku suka banget sama Gong Yoo. Terus apa lagi, apa ya yang aku tonton lagi ya, udah banyak deh pokoknya rekomen drakor. Queen of Tears aku nonton, udah rame banget. Kim Ji Won itu. Om sehat? Iya sehat. Tante kamu sehat? Kak Lun boleh cek DM nggak? DM yang di mana nih? Instagram apa di TikTok? Coba jelaskan. Choice-nya mana Kak Lun? Kan ada di MV klipku. Jelaskan. Choice-nya mana Kak Lun? Kan ada di MV klipku. Kak Lun itu wig apa rambut? Ini bukan asli. Dengan sambungan disambung tuh. Masa iya rambut palsu? Ini sambungan sayang. Sambungan. Ini rambut disambung. Tapi Slavik dari Rusia. Belum ngantuk, belum. Kak, tanggapan apa sih? Apaan sih nih? Kak Lun, apa tanggapan Kak Boy yang Kak Lun dijebak? Aku gak mau melibatkan keluarga baru. Ini masalah aku. Sempet sih dia nelfon, tapi aku bilang, udah, Will, lu kan adik gue, gak usah ikut campur, ini masalah aku. Tapi gimana pun juga lu kan udah keluarga. Ya tahu, udah. Gue nih empok lu, gue nih cici lu, udah. Gue bisa kok ngadepin. Kalau ada apa-apa kabarin. Iya. Jangan bilang sama mama ya. Takut mama pikiran. Terakhir habis ngedrakor kapan? Apa ya? Pas aku nonton film apa yang ngedrakor? Oh, True Beauty yang main si Moon Kayong sama Cha Eun-woo. Aku suka banget. Ini nanti ada tunggu True Beauty yang kedua. Moon Kayong tuh aslinya cantik ya. Pas waktu di awal-awal Moon Kayongnya kan dibikin jelek dulu kan, ada jerawatnya. Pas di makeup jadi cantik. Cha Eun-woo sih unreal banget sih. Aku suka banget Cha Eun-woo, Choi San, Byeon Si-wook, Kim So Hyun. Siapa lagi? Ah Yosef, bisnis proposal tuh aku suka banget. Pokoknya aktris drama, K-drama yang paling aku suka itu pertama Park Min Young, kedua Seorina aku suka karena Seorina itu mukanya muka hidung aku sih, hampir mirip aku. Soalnya waktu pas di Masterpiece aku mau hidung kayak Seorina dong gitu. Yang mana ini? Tapi kalau nggak bisa jangan dipaksa ya dok, sesuai dengan kontur wajahku aja tuh. Terus Seo Ye Ji aku suka banget karena dia tuh kalau acting itu bener-bener ngomong bahasa Spanyolnya bisa pinter banget, joget itunya. Song Hye Kyo juga aku suka. Song Hye Kyo tuh bener-bener kayak apa ya, kayak seniornya para artis K-drama. Kim Ji Won aku suka. Tapi ya kalau perbandingan, kalau Kim Ji kan ada tuh di FYP TikTok Kim Ji Won sama si So Ye Ji. Kalau aku lebih memilih So Ye Ji karena So Ye Ji itu berkarakter banget dia. Kan ada tuh yang di FYP TikTok ala-ala kayak dipertemukan Kim Ji Won sama So Ye Ji gitu, merebutkan Kim So Hyun kan. Karena kan Kim So Hyun itu kalau masih Kim Ji Won dia takut ya, tapi kalau So Ye Ji sama si Kim So Hyun yang menghindar, So Ye Ji nya ngejar-ngejar gitu. Tapi aku lebih milih So Ye Ji karena lucunya tuh pas dia tuh benar-benar ngejar gitu loh.
kayak orang Gemini yang mengejar cowok, akhirnya yang lama-lama akhirnya cowok itu juga suka, karena kan adiknya kan sedikit gangguan mental kan, terus adiknya juga berantem terus ngomongnya jujur banget gitu. Jadi soalnya sempat, aduh, kalau aku nonton It's Okay Not To Be Okay itu rame banget sumpah. Terus film Celebrity juga aku suka tuh, yang main si pemerannya musuhnya So Ye Jin di It's Okay Not To Be Okay gitu. Berat badan berapa? Kalau Luna suka BTS kak? Suka, aku suka sama Taeyong sama Jungkook, suka banget. Nonton di Netflix sayang, nontonnya di Netflix. Agus apa kabar? Nggak kenal sama Agus, nggak ngikutin aku perjalanannya Agus, jadi ya udah. Tapi emang mirip kok sama Pak Minyo, nggak usah dokter. Ini mulut bener-bener deh ceplosan mulu kalau ngomong. Tapi aku nggak mau ngasih tahu di mana tempatnya. Satu-satu dong guys. Aku tuh kalau nonton film apa namanya drama Korea itu kan episode panjang banget gitu loh. Jadi satu. Suicide Game udah mulai belum sih yang kedua ini? Kapan sih? Kan bulan Desember kan? Tanggal berapa sih? Aku udah ancang-ancang nih pengen nonton Suicide Game, nggak mau kelewatan. Kalau untuk drakor yang paling kusuka itu sebetulnya pertama Marry My Husband, kedua EV, ketiga It's Okay Not To Be Okay, keempat The Glory. Pokoknya film-film tentang itu deh, kekecewaan yang mendalam, akhirnya dia bisa menuntaskan semuanya, dia bisa menegakkan keadilan. Ya, itulah inspirasiku. Karena kalau orang yang gak bersalah ditindas pada masa lalunya, setelah dia dewasa, dia berpikir jernih, dan dia membuat orang yang sudah melukai hatinya itu, kemana aja lu kemarin ngelukain gue. Nonton Inventing Anna nggak? Nonton tapi nggak sampai habis, soalnya itu kayak dokumentari ya. Suami kemana manis? Aku suami nggak ada suami. Mau tak pacarin? Nggak mau. Aku udah deket sama seseorang tapi aku nggak mau ngasih tahu. Dan orang itu adalah ya orang lain yang pasti bukan orang sini. Aku udah kelar nonton Star Stiller. Gimana ngabis nonton Star Stiller? Bagus nggak? Nontonnya di View kan? Aku disitu jadi penjahat awalnya, lama-lama aku jadi baik. Gara-gara video-video itu di naskahnya bakal dikeluarin, jadi aku takut. Jadi aku bersekongkol sama mafia. Aku nangkepin Star Stiller. Ujung-ujungnya si siapa? Si Mark apa si Billy ya? Nama aktornya ya. Akhirnya aku bantuin. Jadi aku ngebelain Star Stiller. Itu zaman-zaman dulu banget, itu 2019 sebelum aku tangkep. Sayang banget sama kalian, makasih sayang.
makasih udah menyayangi aku, titip jagain aku ya guys, aku mohon banget ya. Makanya aku selalu kalau bisa mau tidur atau mau apa, aku selalu baca doa. Dan makanya kenapa aku juga berterima kasih sama dokter Reza Gladys ya. Awal aku mulai keluar dari penjaringan, aku langsung di BA setahun sama dokter Reza Gladys, Glavicia Skincare. Di situ aku setahun. Pada saat itu aku nggak punya apa-apa. Aku cuma minta satu permohonan. Aku nggak minta uang dokter untuk biaya aku setahun, tapi bisa nggak dok, aku tuh minta belikan aku rumah tapi yang sesuai dengan red card aku gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, karena aku mikir kalau aku di apartemen aku udah trauma lagi, aku takut nanti ada kejadian menjebakan lagi. Jadi aku cari rumah yang sesuai dengan harga red card aku. Dari rumah kosongan di sini aku dapet ya di Jakarta Selatan. Terus alhamdulillah Allah maha baik, ada yang mengendorse aku interior semuanya, sebagian aku juga beli gitu, nyicil lah ya. Ya habis gimana, Instagram aku hilang waktu itu yang pertama. Terus YouTube aku yang subscriber 1 jutaan hilang. Padahal itu kan mata pencarian aku. Tapi ya udah, aku bangkit lagi. Kan waktu keluar dari penjaringan emang aku kan gede banget, gendut banget. Jadi aku berpikir begini, kalau aku gendutan nanti pas aku udah makin dewasa, nanti malah makin gimana gitu loh. Jadi kenapa aku harus diet gitu. Tambah lagi aku trauma pula. Kadang kalau malam tuh suka mimpi, kayak mimpinya tuh kayak masih ada di dalam penjaringan gitu loh, padahal tuh aku udah bebas. Coba deh kalau kalian yang sama halnya seperti aku, yang baru keluar dari penjaringan terus tidur di rumah, itu pasti kalian tuh selalu kayak mimpi kayak masih ada di dalam gitu loh, di dalam penjaringan gitu. Terus pas kita bangun tuh ampun sedih banget gitu loh, nggak ada udara gitu, tembok semua gitu, sedih. Makanya kenapa pas pada saat itu aku langsung bergegas berobat ke psikiater, ke dokter. Aku cerita semua trauma aku. Aku cerita sampai A sampai Z traumanya aku. Alhamdulillah ya Allah. Allah tuh maha adil loh guys. Waktu itu lawyer aku sempet ngomong, ada yang pengen mendem aku sampai 6 tahun. Bayangin, kasusnya padahal aku benzo loh. Benzo itu kan kayak semacam obat tidur ya, penenang ya, depresi ya. Kalau kalian lagi batuk, berdahak atau apa, minum obat-obat batuk kayak tolak angin lah apa, itu kan pasti ada kandungannya. Itu kalau diinget-inget aku mikir, ya Allah, kasus aku yang kayak gini aja, yang benzo aja, kok ada orang yang sejahat itu ya, mau mendem aku sampai 6 tahun, sampai aku jual barang sana barang sini untuk menghidupi biaya aku selama di penjaringan. Karena kan di sana itu kan kita saling berbagi. Kadang aku juga nggak tega ngapilain teman aku, nggak ada sabun, nggak ada sampo, kan kasihan. Jadi aku selalu berbagi. Ya itulah kenapa aku tuh selalu berbuat kebaikan ya sama teman-teman aku yang di dalam gitu. Kenapa mbak nggak ada sabun, nggak ada sampo, nih aku ada nih, pakai aja nggak apa-apa. Mau nyuci baju ya, nih aku ada rinso, pakai aja. Aku cerita semuanya sama psikiater, hal-hal yang pada saat aku baru keluar itu tuh aku selalu di mimpinya tuh dalam jangka waktu berbulan-bulan tuh mimpinya kayak masih ada dalam gitu. Jadi kayak Allah, kayak
kayak masih menghantui gitu loh. Tangan aku ini, biarpun tangan aku begini nih, aku dulu pernah kerja bakti, nyapu, ngepel untuk bambu, ngarit padi panas-panasan. Ya itulah dunia ya, kita nggak selamanya berada di atas. Pasti kalau misalnya kita terlalu flexing, terlalu angku dan sombong, pasti akan ada teguran gitu. Tapi aku nggak nyangka aja kenapa ya aku bisa dijebak pada saat aku lagi di puncak-puncak karir. Karena kalau misalnya aku lihat di YouTube, pasti kan ada kan YouTube lama aku atau aku press release di situ. Wartawan pada teriak-teriak, Fata, 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 Fata. Semua file-file data-data pengadilan aku diunduh. Ikhlas lahir batin aku. Ikhlas. Pengennya sih aku ikhlas, melupakan semua. Tapi nggak tahu ya kenapa trauma ini masih ada aja. Dan tiap bulan aku rutin terus ngobrol rasanya gimana. Kadang aku kalau misalnya ketemu sama orang baru suka gemeteran, suka kayak panik gitu. Kayak kemana aku nangis aja itu. Karena saking aku udah baru tahu, aku selalu kayak gimana, tanganku selalu begini kayak gemeteran gitu. Ada ya orang sejahat itu ya sama aku. Padahal dulu aku tuh sama beliau ya baik banget. Satu apartemen di Kalibata City, makan bareng, jalan bareng, ke mall bareng, operasi bareng. Tapi kok begitu ya, sedekat itu lah aku sama dia. Nggak sanggup aku kalau cerita banyak lagi. Ya, kita hidup di dunia ini kan sementara ya guys ya. Ada masanya kita tuh labil, ada masanya kita tuh kilaf, ada juga masanya kita tuh berpikir jernih gitu. Tapi kenapa orang itu berbuat kayak menghancurkan aku, bener-bener kayak dimiskinkan, udah dimiskinkan pula. Keluar pun aja aku gak punya apa-apa. Pertama-tama aku numpang di rumah kakak aku. Mas go on kak, kamu akan zalimi, kamu doa mas kabulkan insya Allah, amin ya Allah. Doaku cuma satu, semoga keadilan ini, kasus aku ini terungkap, biar aku tenang, lega. Kita nggak ada yang tahu kan, maut bisa aja datang kapanpun ya. Tapi aku belum tenang kalau kasus aku belum terungkap kembali tuh. Dalang dibalik semua ini, oknum yang melukai hati aku, yang memaksa aku
sedih, tau gak sih? Minta tolong sama siapa aku? Iya, aku semangat. Tadi si Yolo Ina juga dia mau jagain aku kok. Aku tahu Yolo itu orangnya pemberani. Kalau aku nggak ada tenaga guys, sebetulnya wajar. Aku emang akuin, aku kalau untuk berantem sesama warga luar aku kalah. Aku akuin, karena tenaga aku tenaga perempuan. Aku lemah, tapi kalau sama cewek nggak tahu aku bisa. Ya aku selalu ditolong sama Allah untuk melindungi aku apapun itu, dimanapun aku berada. Dekatkan aku sama orang-orang yang baik, jauhkanlah aku dari mara bahaya. Dan gak lupa doain almarhumah mama papaku, semoga tenang di alam kubur, di surga, amin. Oh iya, udah jam 12 setengah 1. Ya udah, aku tidur dulu ya guys. Aku tidur dulu, kalian juga tidur. Qadarullah dimudahkan segala perkara kaluna, semoga diberikan petunjuk segala mungkin, amin ya rabbal alamin. Makasih guys atas supportnya. I love you semuanya. Aku mau. Assalamualaikum.